Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita memasuki materi program linear. Itu pertama yaitu konsep dasar program linear itu ialah merupakan model optimasi persamaan linear yang berkenaan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linear. Masalah program linear ini berarti masalah nilai optimum yaitu maksimum atau minimum. Sebuah fungsi linear pada suatu sistem pertidaksamaan linear yang harus memenuhi optimasi fungsi objektif. Jadi dalam hal ini diperlukan pemodelan matematika dari suatu masalah yang akan dipecahkan. Sebagai contoh, misalkan seorang tukang roti berencana membuat dua jenis roti, yaitu jenis roti 1 dan roti jenis 2 dengan menggunakan dua macam bahan baku, yaitu tepung dan mentega. Setiap roti jenis 1 memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Setiap roti jenis 2 memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Harga jual roti jenis 1 dan 2 masing-masing yaitu 1.500 dan 2.000. Jumlah persediaan bahan adalah 4 kg tepung dan 1,2 kg mentega. Yang jadi pertanyaan, berapa banyak masing-masing jenis roti yang harus diproduksi agar tukang roti memperoleh keuntungan maksimum. Jadi dalam hal ini kita buat dulu model matematikanya. Ya, kita buat model matematikanya. Yang pertama di sini adalah fungsi objektifnya. Fungsi objektif ini di sini adalah harga jualnya tadi ya. Berarti di sini 1.500 X tambah 2.000 Y ya. Karena kita umpamakan X itu adalah roti jenis 1, kemudian Y itu roti jenis 2. Oke, kemudian yang kedua adalah yaitu bentuk sistem pertidaksamaannya. Oke, untuk mempermudah supaya tidak bingung, kita buat dalam bentuk tabel saja supaya untuk mempermudah langkah-langkah kita ya. Oke, kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Di sini adalah roti, kemudian di sini bahannya tepung dalam gram ya, kemudian mentega itu dalam gram. Oke, di sini roti jenis 1 yaitu X tadi. Kemudian bahannya adalah tadi 200 gram. Kemudian menteganya 25 gram. Kemudian roti jenis 2 yaitu Y itu memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Kemudian bahan yang tersedia yaitu 4.000 atau 4 kg ya, berarti 4.000 gram tepung dan 1.200 gram mentega. Oke, dari sini dapat kita buat sistem pertidaksamaannya yaitu yaitu untuk tepungnya berarti 200 X ditambah 100 Y kecil sama dengan 4.000 gram. Kenapa 4.000? Karena tadi 4 kg tepung. Oke, jadi di roti A 200 X-nya itu memerlukan 200 gram. Kemudian di roti jenis kedua itu 100 gram. Ya, jadi bentuk pemodelannya seperti ini. Kemudian untuk menteganya 25 X ditambah 50 Y itu kecil sama dengan 1.200. Kenapa menggunakan kecil sama dengan? Karena dia bahan yang tersedia itu maksimal adalah 1.200. Jadi bahannya adalah kurang dari sama dengan 1.200. Oke. Karena X dan Y bilangan bulat, jadi tidak mungkin negatif, maka X-nya besar sama dengan 0, Y-nya besar sama dengan 0. Oke, ini dapat kita sederhanakan lagi ya. Yaitu menjadi, ini kita coret dua angka di belakang ya, berarti menjadi 2X tambah Y kecil sama dengan 40. Kemudian yang kedua, ini sama-sama kita bagi 25, di sini jadi X tambah 2Y, sini kecil sama dengan 1.200 bagi 25 adalah 48 ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa modelnya di sini yaitu sistem pertidaksamaannya ya. Yang pertama itu tadi 2x ditambah Y kecil sama dengan 40. Kemudian yang keduanya adalah X tambah 2Y kecil sama dengan 48, X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Jadi ini adalah model matematika dari permasalahan yang dikemukakan tentang
seorang penjual roti atau pembuat roti jenis 1 dan jenis 2. Oke, untuk lebih mempermudah lagi atau memahaminya lagi, kita dapat melihat contoh. Contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x tambah 5y besar sama dengan 10. Oke, untuk menyelesaikannya, untuk lebih mempermudah, kita buat tabel seperti ini. XY, kemudian ya, x-nya itu 0, y-nya 0. Jadi ketika x-nya 0, y-nya berapa? Ketika y-nya 0, x-nya berapa? Kita masukkan untuk x sama dengan 0, maka 2 kali 0 ditambah 5y besar sama dengan 10. Maka 5y besar sama dengan 10, y besar sama dengan 10 bagi 5 sama dengan 2. Maka di sini nilainya 2. Kemudian untuk y sama dengan 0, maka kita masukkan 2x tambah 5 kali 0 besar sama dengan 10, maka nilai 2x-nya sama dengan 10. Maka x-nya adalah 10 bagi 2 sama dengan 5. Maka di sini 5. Kemudian setelah kita dapat nilai x dan y-nya, kita buat pada bidang kartesius. Ya, kita buat dalam bidang kartesius. Oke, mana bentuknya? Sini sumbu x, sini sumbu y. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Oke, kita lihat. Ketika x-nya 0, maka nilai y-nya adalah 2 di sini berarti. Kemudian ketika y-nya 0, x-nya adalah 5. Itu di sini. Maka kita tarik garis seperti ini. Kemudian himpunan penyelesaiannya mana atau daerah arsirannya? Untuk menentukan, kita ambil titik selidiknya. Kita ambil titik selidik. Di sini misal kita ambil 1. Titik selidiknya 0,0 kita misalkan ya. Maka kita masukkan 2x tambah 5y besar sama dengan 10. Kita masukkan nilai 2 kali 0 tambah 5 kali 0. Maka besar sama dengan 10. Maka 0 besar sama dengan 10. Benar atau salah? Salah. Karena dia salah, maka garis arsirannya tidak melewati titik 0,0. Ini sini adalah titik 0,0. Berarti arsirannya dia di luar atau tidak melewati titik 0,0, berarti ke sana ke kanan. Ini adalah daerah arsiran atau himpunan penyelesaiannya dari 2x ditambah 5y besar sama dengan 10. Tetapi kalau pernyataan di sini benar, misalnya di sini 15 besar sama dengan 10, maka dia benar. Kalau dia benar, baru arsirannya melewati titik 0,0. Tapi karena di sini kita melakukan dengan titik selidik 0,0 dan pernyataannya salah, maka daerah himpunan penyelesaiannya tidak melewati titik 0,0. Artinya dia ini adalah daerah penyelesaiannya. Oke, itu contoh 1. Kita langsung pada yang tadi. Kita gunakan dulu sebuah atau kita gunakan kotak seperti ini untuk memudahkan menentukan gambar pada bidang kartesiusnya. Contohnya sini x-nya 0, y-nya 0. Maka untuk 2x tambah y kecil sama dengan 0, kita ganti x-nya dengan 0, maka 2 kali 0 tambah y, x-nya 4. 2 kali 0 tambah y kecil sama dengan 4. Kemudian di sini y berarti kecil sama dengan 4. Berarti di sini 4. Kemudian yang kedua, kita masukkan ini untuk x sama dengan 0. Di sini untuk y sama dengan 0. Ya. Untuk y sama dengan 0, maka 2x ditambah ini y-nya kita ganti dengan 0, kecil sama dengan 4. Maka 2x kecil sama dengan 4. X-nya kecil sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan kecil sama dengan 2. Oke, di sini 2. Oke, kita sudah dapat yang untuk menentukan garisnya, yaitu titik x-nya 2, y-nya 4. Maka kita gambarkan pada bidang kartesius. Ini sumbu x, di sini sumbu y. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat yang pertama. Nilai x-nya berapa? X-nya 2. Ketika y-nya 0, ketika x-nya 0, y-nya 4. Kemudian ketika y-nya 0, x-nya 2. Oke, mari kita tarik garis. Kemudian yang kedua, 3x tambah 4y kecil sama dengan 12. Oke, kita ambil sama seperti tadi, kita buat kotak seperti ini. Ya, sini x, sini y, 0, 0. Ya.
gambaran seperti ini. Kita masukkan 3x tambah 4y kecil sama dengan 12. Maka untuk x sama dengan 0, kita ganti x-nya dengan 0, maka 3 kali 0 tambah 4y sama kecil sama dengan 12. Maka nilai 4y kecil sama dengan 12, y-nya adalah 12 bagi 4 kecil sama dengan 3. Berarti di sini 3. Kemudian yang kedua, untuk y sama dengan 0, maka 3x tambah 4 kali 0 kecil sama dengan 12. 3x kecil sama dengan 12, x-nya kecil sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan kecil sama dengan 4. Berarti di sini 4. Oke, berarti kita lihat ketika x-nya 0, y-nya 3. Kemudian ketika y-nya 0, x-nya 4. Maka kita tarik garis, mari. Oke, jadi ini adalah dari 2x tambah y kecil sama dengan 4. Yang ini 3x tambah 4y kecil sama dengan 12. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, maka kita ambil dulu titik selidiknya. Ya, kita ambil titik selidik. Kita ambil di sini misal 1,1 atau 0,0 boleh. Kita ambil di sini 1,1. Maka kita ambil 2x tambah y kecil sama dengan 4. Kita masukkan nilai x dan y-nya 1 dan 1. Berarti 2 kali 1 tambah 1 kecil sama dengan 4. Maka di sini 3 kecil sama dengan 4. Berarti dia merupakan pernyataan yang benar karena 3 itu kecil sama dengan 4. Maka titik selidiknya atau garis arsirannya itu adalah melewati titik 1, ini kan 1,1 di sini. Maka ini berarti garis selidiknya kemari, himpunan penyelesaiannya, arsirannya. Oke, yang kedua, kemudian titik selidik untuk yang 3x tambah 4y kecil sama dengan 12, kita ambil titiknya sama 1,1, maka di sini 3x 3 kali 1 tambah 4 kali 1 kecil sama dengan 12. Maka di sini 3 tambah 4 kecil sama dengan 12, 7 kecil sama dengan 12. Kemudian x besar sama dengan 0, ya. Di sini berarti kita masukkan x-nya 1, berarti besar sama dengan 0. Berarti sini benar. Tadi benar juga. Kemudian y besar sama dengan 0, kita masukkan juga sama 1 besar sama dengan 0. Ini juga benar. Maka untuk yang ini, ya, berarti dia karena pernyataan benar pada titik selidik 1,1, maka garis arsirannya juga kemari. Jadi mana dia himpunan penyelesaiannya, Pak? Ini dia yang dilewati oleh 2 garis, yaitu dari garis 2x tambah 4y kecil sama dengan 4 dan 3x tambah 4y kecil sama dengan 12. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya yang ini. Jadi langkah-langkahnya tadi pertama apa? Langkahnya pertama kita tentukan dulu, ini tentukan nilai x dan y-nya. Kemudian kita ambil titik selidiknya untuk menentukan daerah penyelesaian atau arsirannya. Oke, demikian, semoga Anda semua dapat memahaminya. Jika masih belum jelas boleh ditanyakan. Oke, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.